مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nazirul Iman yang dirahmati Allah, dengan tak pernah rasa bosan kembali kita selalu memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah atas segala karunia nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kekasih Allah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Selasa kemarin saya menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin ayat yang ke-65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang isi ayat itu Bapak Ibu rahimakumullah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya nanti di hari kiamat atau di hari kematian kita, mulut kita akan dikunci, yang berbicara adalah tangan dan kaki atau seluruh anggota tubuh kita yang akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Sehingga ketika di dunia ini insya Allah masih bisa dipotong, masih bisa dihapus, masih bisa diedit kalau bahasa sekarang, sebelum film aslinya jadi. Kapan jadi film aslinya itu? Kalau nanti sudah datang kematian. Kalau sekarang masih bisa. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada kita semua, kita harus perhatikan kesempatan atau waktu yang masih ada pada diri kita sebelum saat kematian itu datang. Waktu ini setiap manusia Allah berikan, walaupun jumlahnya tak sama setiap orang dalam hidup di dunia. Mungkin ada yang 60, ada yang 50, bahkan ada yang sampai 80 tahun. Tapi yakinlah yang dihitung terbaik oleh Allah itu adalah waktu yang terakhir. Ada istilah husnul khotimah. Masa lalu biarlah berlalu. Yang perlu kita manfaatkan adalah masa-masa sekarang. Jangan sampai nanti kita itu menyesal, karena setiap makhluk atau setiap manusia yang mati itu menyesal, kepingin dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kalau bisa undurkanlah walaupun sedikit atas kematianku ini. Jadi setiap orang yang nak mati itu aslinya sadar, kepingin mundur. Ditanyai sama Allah, untuk apa kamu mundur? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku kepingin bersedekah agar aku bagian dari orang-orang yang beramal soleh. Kalau masih hidup nih memang ceknya gagah galau, hebat galau. Ada yang hebat karena pangkat,
ada yang hebat karena jabatan, ada yang merasa hebat karena harta, ada yang merasa hebat karena kesehatannya. Klik bukan, tidak pernah hakiki. Ada terkadang bangga karena umurnya panjang. Klik bukan. Liting buka labis kali. Ada pula. Mune ibu-ibu ada yang bangga karena kecantikannya. Tiap hari. Majapahit kak yang cantik kak lah. Mau di depan kaca mutar-mutar. Ada ibu di sini yang model itu? Ada dikit. Ya. Itu nanti nyesel kalau Bapak Ibu rahimakumullah. Takut kalau kenapa itu semua ternyata tiada guna kecuali dimanfaatkan untuk sebagai amal ibadah. Makanya nyesel bukan kepengen tambah cantik ketika hidup, bukan juga aku kemarin belum selesai nanda tangan karena jabatan tidak, kepingin hidup lagi itu. Tapi apa? Fa'asaddaqa, aku kepingin sedekah. Wa akum minas solihin, ya, dan agar aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Ya Allah, maka kesempatan yang Allah berikan ini harus dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya waktu ini aset yang paling berharga dan mahal dalam hidup. Waktu. Berapapun umur kita sekarang, waktu yang masih ada ini, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah aset yang paling berharga dan mahal dalam hidup. Lebih bernilai daripada harta. Kenapa? Karena waktu tidak bisa diulang, tidak bisa dibeli, atau tidak bisa dikembalikan. Siapa yang bisa ngulang tadi malam? Ayo Ustadz agak masih ada malam lagi. Lah itulah malam lain. Semalam malam Selasa agak malam Rabu lah lain lagi. Ayo Ustadz, minggu kemarin ada malam Selasa, malam ini ada malam Selasa, lain lagi. Minggu kemarin, ini lagi terus berjalan. Maka dia tidak bisa diulang. Yang liwat. Itu nak kita hati-hati. Dan tidak bisa dibeli. Atau dinju ke tidak bisa mulu. Yang lah tua-tua ni, nah nih umur aku ni panjangnya, nah kunjuk kau suara, udah baca. Ada yang baca kunjuk? Tidak bisa Bapak Ibu. Kita sudah punya bagiannya masing-masing, yang itu tidak bisa diperjualbelikan. Makanya hati-hati dengan waktu ini. Nih. Dinju tidak bisa, dijual beli tidak bisa. Mungkin ada yang umurnya sampai 100 tahun. Kita datang ke rumah yang 100 tahun tadi, minta tolonglah Mbak Kendak, aku beli umur pani. Tak baca. Ya. Maka hati-hatilah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu itu disebut juga sebagai mata uang kehidupan. Ya. Tapi bukan dibelanjakan untuk beli barang, bukan. Dibelanjakan untuk membeli kebaikan.
dibelanjakan untuk membeli amal soleh. Setiap waktu yang Allah berikan kepada kita itu bagaimana caranya kita pakai untuk beli yang baik. Menit sekarang baik ini, menit ini beli ini untuk kebaikan. Yang baca Quran, yang sedekah, yang kumpul dengan wong baik, yang ngobrol dengan wong baik, yang ngurusin istri, ngurusin anak, ngurusin gawean, itu semua kebaikan. Itu bagian yang kita beli. Setelah kita beli, kita simpan, kita tabung kebaikan itu, nanti akan kita dapatkan di yaumil qiyamah. Bahkan sebagian tabungan kebaikan itu kadanglah kita dapatkan di dunia. Kalau memang amalan itu baik, insya Allah ke depan nanti akan saya sampaikan itu. Ya, ciri amal kita diterima itu salah satunya Bapak Ibu, kita menikmati kebaikan di dunia. Kebaikannya cak mana lagi? Sabar, siko-siko. Ini nak diurut ke siko-siko. Ya, saya ingin mencoba menyampaikan tentang tazkiyatun nafs ini, pengendalian diri gitu, tentang nafsu-nafsu kita dari awal kemarin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu ini adalah mata uang. Kita belanja ke tiap hari, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini kita pakai tiap hari. Sehingga beberapa ayat itu di Al-Qur'an, ya, ketika dia menyebutkan waktu itu biasanya dilanjutkan dengan amal soleh. Apa diantaranya yang kita kenal? Wal as, demi masa. Innal insana lafil hus. Semua manusia itu dalam keadaan yang rugi. Illalladzina kecuali yang beriman wa amilus sholihat, beramal soleh. Lah dinjuk tahunian itu malahan jelasnya masa, waktu artinya. Kalau ayat yang lain itu Bapak Ibu rahimakumullah, Allah bersumpah cuman demi waktu sebagian, walail misalnya kan, kemudian wal fajr, demi waktu fajar, ya kan. Tapi kalau ketika wal asr ini demi masa, semua masa. Maka siapa yang tidak bisa memanfaatkan masa atau waktu yang ada pada dirinya, siang, malam, pagi, sore, bahkan setiap detik untuk membeli kebaikan tadi, dia bagian dari orang yang rugi. Bangkrut berarti dia. Ya. Semoga kita tidak bagian dari orang yang rugi. Amin ya rabbal. Amin. Tiap hari walaupun dikit nambah tabungan kita nih. Ya. Jual beli itu Pak, ada dua kemungkinan. Kalau tidak untung, rugi. Nah, kita jual beli antara waktu dengan amal soleh ini, ada dua kemungkinan. Kalau tidak untung, rugi. Kalau kita untung berarti kita punya tabungan amal kebaikan. Kalau rugi berarti kita memiliki tabungan keburukan. Yang nanti tabungan keburukan atau kebaikan itu akan muncul di yaumil qiyamah. Seperti pekan kemarin saya sampaikan, yang jadi saksi bukan wong lain. Yang jadi saksi atas amal baik dan buruk itu adalah diri kita, diri badan kita dewe. Makanya mari kita manfaatkan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Ya. Kita atur waktu kita. Ya, bahasa kerennya itu manajemen.
Waktunya diatur, dimanage, agar jangan merasa sibuk terus, penting terus, tapi sibuk pentingnya ini cuma urusan dunia baik. Karena kita ni kan alasannya sibuk. Tak ke masjid, sibuk ni anak. Lah, ngapa dah melok? Dah melok pengajian, sibuk ni anak. Lah sibuk terus. Kita ni waktu kecil sibuk bermain, kan? Masa remaja sibuk belajar, lapunya bini atau laki sibuk pegawai nyari duit, pensiun masih sibuk belum? Jangan tersinggung yang pensiun. Apa sibuk juga ngasuh cucu, masih tidak berangkat ngaji belum? Bu, tidak berangkat pengajian, ngasuh cucu. Anak kami itu pegawai galau, jadi aku ngasuh cucu. Kapan lagi nak beramal soleh? Diatur, Pak. Dan untuk agama ini, untuk akhirat, tidak perlu banyak. Lah berulang kali disampaikan. Yang penting ada. Yang bisa banyak, alhamdulillah. Dan kita tidak mungkin nak banyak nian, Pak. Alhamdulillah aku nilai bagi dua dunia akhirat. Siapa ngomong waktu itu 24 jam? Kalau nak bagi dua berarti 12. Siapa yang ngurusi agama ibadahlah 12 jam itu? Siapa nian? Ramadan 10 malam terakhir nak itikaf sibuk nak balik, walaupun dah balik minimal sibuk buka HP WA dengan bini. Ibu masak apa? Lah mikir di rumah pula masak apa? Ayo, aku ingat ke Pak, kita atur-atur supaya nanti di akhir hidup kita menjadi husnul khatim. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Karena pepatah barat mengatakan the time is money. Itu aku diajari sama Pak Saiful, dia guru bahasa Inggris. Waktu adalah uang. Tapi sebenarnya uang itu terjemahannya bukan berupa uang, itu bukan. Itu istilah waktu itu berharga. Menegaskan bahwa waktu yang terbuang sama dengan kehilangan potensi pendapatan dan peluang. Nah, kalau kita gabungkan dengan agama, berarti waktu yang terbuang itu adalah waktu yang kehilang potensi untuk berbuat baik. Waktu yang terbuang atau yang hilang untuk berbuat amal soleh. Makanya yang liwat. Nah, untungnya agama kita ini selalu membuka pintu ampunan, selalu membuka pintu kebaikan. Misalnya yang sering saya sampaikan, ampunannya itu ada yang setiap 5 waktu. Ada yang ampunannya setiap Jumat. Ada yang pintu ampunan terbesar setiap 1 tahun sekali, yang kemarin baru lewat, namanya bulan Ramadan. Nah, itu yang perlu kita jaga terus. Dimanfaatkan nian. Jangan liwat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Oleh karena itu kita ini perlu bijak dalam memanfaatkan
waktu. Sadar diri lah maksudnya kan. Dengan waktu ini. Bukan yang tua baik, karena mati bukan yang tua. Maaf nih. Dah kate syarat mati itu tua dah kate. Ada yang tua masih gagah makan 2 piring, masih ada. Setiap ketemu dengan aku 2 piring, alhamdulillah. Ada yang tua, yang muda tak makan lagi. Makan aku lagu gula darah, dah baca. Dinjuk kopi, asam lambung, dah baca. Sudahlah, bersyukurlah yang ada ini. Sekarang kita manfaatkan bijak. Semua kita batas waktunya sama, namanya ajal kan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo manfaatkan yang ada. Aku ingat kebaik ini bukan berarti aku ini lebih hebat, tidak. Sama-sama. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini adalah kesempatan yang terbaik. Jadi kalau pepatah Arab tadi mengatakan the time is money, kalau pepatah Barat, kalau pepatah Arab beda lagi. Ini yang ngomong Imam Syafi'i malahan. Al waktu kasyayf. Waktu itu adalah pedang. Pedang itu Pak, nebas. Yang liwat, putus artinya. Nah, putus. Maka barang yang liwat dapat saja diulang. Nah, ini perlu hati-hati kita. Perlu selalu menjaga kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Terus dijaga dikit, jadilah beramal tu tak perlu nak banyak-banyak. Terus berguyur. Melok pengajian ni walaupun tak ngerti-ngerti, tak paham-paham, yang penting dah datang, duduklah di situ. Ya kan? Sambil dilus-lus dinding dengan, oi dinding, baik pun aku mati, kau bersaksi yang baik. Jadilah omong ke dengan Allah, malaikat yang meriksa tu, aku dirajin melok pengajian walaupun lah tak tahu aku apa lagi yang aku dapat, tidak jelas. Kadang baru keluar pintu masjid lalu lupa. Makanya yang ingat apa? Dinding tu lah. Seperti ini Umam Seteradi tu lah jadi saksi, pegang-pegang, ya kan? Muntangan lah pegal, dia urut-urut sambil dia ngomongin, tangan jadilah saksi. Mun aku ni hari ni lah megang gelas kopi ini di masjid, bukan di rumah. Nah, ingat-ingat. Ya. Insya Allah nanti semua jadi saksi kebaikan. Amin ya rabbal. Makanya kita nak berbuat baik, tapi jangan pula saksi kebaikan mati lagi buat wasiat, tolong nian pengurus masjid, ya, keramik di tiang kedua tu tolong dibongkar, bawa ke kuburan aku. Jangan. Habis isi masjid nak kamu bongkar di saksi kalau. Karena ada pula yang nak cak itu, Pak. Tolong kayak pun aku mati, sorban aku ni masukkan ke kuburan. Ya kan? Sarung yang aku pakai ni ada usah. Ya Allah, sajadah yang dipucuk apa? Geranda itu sajadah yang sering aku pakai terus. Enggak usah, sajadah mana baik, tak pakai sajadah juga dah apa-apa. Haki datang dewe, karena kematian itu bagian dari yang gaib. Ya, semua akan bersaksi juga dengan cara yang gaib nantinya ketika di alam akhirat. Jangan berpikir yang macam-macam. Jadi kesaksi baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita manfaatkan waktu kita, ya, untuk produktif. Bukan urusan dunia saja,
tapi juga urusan akhir. Karena kita ini insya Allah aku yakin kalau dunianya produktif kalau nah kanti yang ngidam ya. Udahlah ado kalau kegiatan dunia kita ini ado kalau tinggal kegiatan akhirat yang nak ditambah-tambah, tambah dikit, saya ulangi dikit yang penting baik. Maka dalam surah Al-Mulk itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya kan? Diciptakannya mauta mati wal hayata hidup untuk nguji siapa yang ahsanu amala, amalnya baik, bukan amalnya banyak tapi amalnya baik ya. Tapi walaupun kalau bisa yang banyak baik alhamdulillah, mun ndak bisa dikit baik jadi ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, sudah hampir jam 6. Silakan. Boleh. Tadi disinggung masalah kain kapan yang saksi tadi. Nah ini saya ini sering mengkampani mandi kesehatan. Nah kadang-kadang orang ini minta kain umroh misalnya atau ini mau haji Ihram minta dibawa. Nah ini bagaimana hukumnya ini? Oke. Apa? Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Ya sebenarnya tidak penting, Pak. Ya kan? Nah kain apa baik yang dipakai untuk membungkus mayit itu boleh. Tidak perlu nak kain ihram niat. Itu kita kain kapan yang umum dipakai. Kadang-kadang ahli musibah ini simpan pesan amanah dari almarhum minta tolong dibawa kain ihram ini. Nah itu kadang-kadang seperti itu terjadi. Nah hukum membawa kain ihram itu sama dengan membawa asal kadang-kadang. Iya. Bagaimana maksudnya hukumnya? Seperti yang saya ngomong tadi, pikirannya masih materialistik, menganggap kain ihram itu nanti jadi saksian situ. Dah, kebaikan kita di sana. Tidak perlu Pak. Omong ke ini tidak perlu. Itulah timbul kalau tidak benar Pak, jadi syirik. Seakan-akan nanti yang nolong kita itu adalah kain ihram. Itu nak diluruskan, kalau bisa tidak usah. Omong ke dem tidak usah. Insya Allah ihramnya apa tuh haji umrohnya lah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lah bahaya Pak. Apalagi yang sarungnya banyak, kain ihramnya banyak pula. Ada beberapa yang umroh nak tiap tahun. Setiap umroh pasti dengan travel dikasih kain ihram. Lah nanti bawa kalau penuh kuburan. Tidak usah. Tidak usah berlebih-lebihan. Insya Allah Allah dicatat kalau oleh Allah. Itu di dalam surat Yasin juga ada kan? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Lah dicatat kalau sampai bekas-bekasnya tidak perlu lah bawa. Allah lah ada catatan. Alangkah repot malaikat nang hitung kain ihram pertama, kedua, ketiga. Ini lanjut malaikat ada gawian tambahan kan. Guyon lain. Tidak usah, cukup kain kapan itu baik. Kecuali kain kapan dak kate, nah kain ihram itu dipakai untuk bungkus, boleh. Ini nak dibawa galuh.
Itu Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sama-sama Bapak. Ya. Gaduh itu ke balik. Masih ada. Masalah ini sama aku tanya. Kita tidak membuka iPhone kan, tidak membuka pun. Masya Allah. Ya. Aku seringnya nemu itu. Enggak, ini Pak, amanah untuk kami. Kalau amanah yang benar dipakai, amanah yang tidak benar usah. Itu juga kadang menimbulkan kesombongan juga. Kita selaku tugas, Ya. juga nggak nolak. Amanah lagi marah dengan gitu. Juga tahu. Kita lah jelaskan masih dulu. Ya aku boleh buat ya. Ya. Tapi yang bangun gang, bujang. Pembang anaknya sumpah dokter anaknya. Itu dong, ketiduran kan yang bangun gang itu bujang. Ini barokah ini. Itu kan masih bisa diedit kan? Mulai jadi dapat lagi. Hidup tuh kira-kira itu lah. Tambah. Aku kadang-kadang itu mau ngomong bukan di tempat itu aku tidak nyebut hati. Kalau ada ini dulu, tapi alhamdulillah tidak bisa berubah. Ini masuk bawah. Kamu kurang kan? Bawa mayit kan? Banyak Insyaallah udah kita tutup ya teman-teman. Besok kita lanjutkan live lagi. Besok kita hari Rabu bersama Ustadz Ardiansyah. Oke, membahas tentang hadis Arba'in. Ya, kalau yang hari Senin Ustadz Arba'in Nawawi, hari Rabu hadis apa ya? Lupa saya nanti. Besok kita dengarkan lagi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.